Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auliarian Fajriansah. Saya akan menyampaikan materi pelajaran metodologi studi Islam yang berjudul Model Penelitian Tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani yang selanjutnya dapat menimbulkan akhlak mulia. Pembersihan aspek rohani atau batin ini selanjutnya dikenal sebagai dimensi esoterik dari diri manusia. Islam sebagai agama yang bersifat universal dan mencakup berbagai jawaban atas berbagai kebutuhan manusia, selain menghendaki kebersihan lahiriah, juga menghendaki kebersihan batiniah. Lantaran, penilaian yang sesungguhnya dalam Islam diberikan pada aspek batiniah. Hal ini misalnya terlihat pada salah satu syarat diterimanya amal ibadah, yaitu harus disertai dengan niat. Pengertian tasawuf. Dari segi kebahasaan, terdapat sejumlah kata atau istilah yang dihubungkan dengan tasawuf. Harun Nasution misalnya menyebutkan 5 istilah yang berhubungan dengan tasawuf, yaitu al-sufah, yang artinya orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Sof, yaitu barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga sufi, yaitu bersih dan suci. Yang keempat sophos dari bahasa Yunani, dan suf kain wol atau jika diperhatikan secara seksama, tampak kelima istilah tersebut bertemakan tentang sifat-sifat dan keadaan yang terpuji, kesederhanaan, dan kedekatan dengan Tuhan. Kata al-sufah misalnya menggambarkan keadaan orang yang mencurahkan jiwa raganya, harta benda, dan lainnya sebagai hanya untuk Allah. Selanjutnya kata sof juga menggambarkan keadaan orang yang selalu berada di barisan depan dalam beribadah kepada Allah dan melakukan amal kebajikan lainnya. Selain pengertian tasawuf dapat dilihat dari kebahasaan, sebagaimana tersebut di atas, juga dapat dilihat dari segi istilah. Dalam kaitan ini terdapat 3 sudut pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf. Yang pertama, sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas. Yang kedua, sudut pandang manusia sebagai makhluk yang harus berjuang. Dan ketiga, sudut pandang manusia sebagai makhluk bertuhan. Jika dilihat dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas, tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya menyucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jika sudut pandang yang digunakan adalah pandangan bahwa manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sudut pandang yang digunakan adalah manusia sebagai makhluk bertuhan, tasawuf dapat didefinisikan sebagai kesadaran fitrah atau perasaan percaya kepada Tuhan yang dapat mengarahkan jiwa agar selalu tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan. Jika ketiga definisi tasawuf tersebut salah satu dan lainnya dihubungkan, segera tampak bahwa tasawuf pada intinya adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri manusia dari pengaruh kehidupan duniawi, selalu dekat dengan Allah sehingga jiwanya bersih dan memancarkan akhlak mulia. Tasawuf secara hakiki memasuki fungsinya dalam mengingatkan kembali manusia siapa ia sebenarnya, yang berarti manusia dibangunkan dari mimpi yang ia sebut kehidupan sehari-hari, dan bahwa jiwanya bebas dari pembatas-pembatas penjara egonya itu,
yang memiliki timbangan objektif di dalam apa yang disebut kehidupan dunia menurut bahasa keagamaan. Model-model tasawuf. Selain dengan fungsi dan peran tasawuf yang demikian itu, di kalangan para ahli telah timbul upaya untuk melakukan penelitian tasawuf. Berbagai bentuk dan model penelitian tasawuf secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, model Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr selama ini dikenal sebagai ilmuwan muslim kenamaan di abad modern yang amat produktif dalam melahirkan berbagai karya ilmiah. Perhatiannya terhadap pengembangan studi Islam demikian besar, termasuk ke dalam bidang tasawuf. Hasil penelitiannya dalam bidang tasawuf ia sajikan dalam bukunya yang berjudul Tasawuf Dulu dan Sekarang yang diterjemahkan oleh Abdul Hadi WM dan diterbitkan oleh Pustaka Firdaus Jakarta tahun 1985. Dalam buku tersebut disajikan hasil penelitian di bidang tasawuf dengan menggunakan pendekatan tematik, yaitu pendekatan yang mencoba menyajikan ajaran tasawuf sesuai dengan tema-tema tertentu. Di antaranya uraian tentang fungsi tasawuf, yaitu tasawuf dan pengutuhan manusia. Di dalamnya dinyatakan bahwa tasawuf merupakan sarana untuk menjalin hubungan yang intens dengan Tuhan dalam upaya mencapai keutuhan manusia. Selanjutnya dikemukakan pula tentang tingkatan-tingkatan kerohanian dalam tasawuf. Manusia di dalam kelenggangan di tengah perubahan-perubahan yang tampak. Dari uraian singkat di atas terlihat bahwa model penelitian tasawuf yang diajukan Hussein Nasr adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tematik yang berdasarkan pada studi kritis terhadap ajaran tasawuf yang pernah berkembang dalam sejarah. Yang kedua, model Mustafa Johri. Mustafa Johri memusatkan perhatiannya terhadap tasawuf dengan menulis buku berjudul Kunci Memahami Ilmu Tasawuf. Diterbitkan oleh Bina Ilmu Surabaya tahun 1995. Penelitian yang dilakukan bersifat eksploratif, yakni menggali ajaran tasawuf dari berbagai literatur ilmu tasawuf. Dalam buku yang berjumlah 26 tersebut disajikan tentang kerohanian yang di dalamnya dimuat tentang contoh kehidupan Nabi Muhammad SAW, kunci mengenal Tuhan, sendi kekuatan batin, fungsi kerohanian dalam menetralkan batin, tarekat dari segi arti dan tujuannya. Selanjutnya dikemukakan tentang membuka tabir yang membatasi diri dengan Tuhan, zikrullah, istighfar, dan bertaubat, doa, waliullah, keramat, mengenal diri sebagai cara untuk mengenal Tuhan, makna la ilaha illallah, hakikat pengertian tasawuf, catatan sejarah perkembangan tasawuf, dan ajaran tentang ma'rifat. Dengan demikian, penelitian tersebut semata-mata bersifat eksploratif yang menekankan pada ajaran yang terdapat dalam tasawuf berdasarkan literatur yang ditulis oleh para ulama terdahulu, serta dengan mencari sandaran pada Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah, yang ketiga, model Kautsar Az-Zohri Nur. Kautsar Az-Zohri selaku dosen pada Fakultas Usuluddin Instituti Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam rangka penulisan disertainya memusatkan perhatian pada penelitian di bidang tasawuf. Judul penelitiannya adalah Ibnu Ar-Rabi Wabdat Al-Wujud dalam Perdebatan dan telah diterbitkan pada Pramadina Jakarta tahun 1995. Dengan judul tersebut terlihat bahwa penelitian yang ditempuh Kautsar adalah studi tentang tokoh dengan pahamnya yang ikhlas dan Arabi dengan pahamnya Wahdat Al-Wujud. Paham Wahdat Al-Wujud ini timbul dari paham bahwa Allah sebagaimana diterangkan dalam uraian tentang hulul ingin melihat dirinya di luar dirinya. Oleh karena itu dijadikannya alam ini, maka alam ini merupakan cermin bagi Allah. Dikala ia ingin melihat dirinya, ia melihat kepada alam, pada benda-benda yang ada di alam.
karena dalam tiap-tiap benda itu terdapat sifat Tuhan. Dari sini timbullah paham kesatuan yang ada dalam alam, dan ini kelihatan banyak, tetapi sebenarnya itu satu. Yang keempat, model Harun Nasution. Harun Nasution, guru besar dalam bidang teologi dan filsafat Islam, juga menaruh perhatian terhadap penelitian di bidang tasawuf. Hasil penelitian dalam bidang tasawuf ia tuangkan antara lain dalam bukunya yang berjudul Falsafah dan Mistisisme dalam Islam yang diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta, terbitan pertama tahun 1973. Penelitian yang dilakukan Harun Nasution pada bidang tasawuf ini mengambil pendekatan tematik, yakni penyajian ajaran tasawuf disajikan dalam tema jalan untuk dekat pada Tuhan, zuhud, dan Nasution dan stasiun-stasiun lainnya, al-mahabbah, al-ma'rifah, al-fana, dan al-baqa, al-ittihad, al-hulul, dan wahdat al-wujud. Pada setiap topik tersebut, selain dijelaskan tentang isi ajaran dari tiap topik tersebut dengan data-data yang disandarkan pada literatur kepustakaan, juga dilengkapi dengan tokoh yang memperkenalkannya. Selain itu, Harun Nasution mencoba mengemukakan latar belakang sejarah timbulnya paham tasawuf dan Islam. Yang kelima, model Al-Jarberi. Arbery, salah seorang peneliti barat kenamaan, banyak melakukan studi keislaman termasuk penelitian dalam bidang tasawuf. Dalam bukunya berjudul Pasang Surut Aliran Tasawuf, Arbery mencoba menggunakan pendekatan kombinasi, yaitu antara pendekatan tematik dengan pendekatan tokoh. Dengan pendekatan demikian, ia coba kemukakan tentang firman Tuhan, kehidupan Nabi, para zohid, para sufi, para ahli teori tasawuf, struktur teori tasawuf, struktur teori dan amalan tasawuf, syarikat sufi, dan lain-lain. Jika penelitian-penelitian tersebut di atas bersifat penelitian deskriptif, sebelumnya telah terdapat penelitian pemula dalam bidang tasawuf seperti yang dilakukan oleh Abi Al-Qasim, Abdul Al-Karim Hawaran Al-Kusyairi, Al-Naisburi dalam karyanya berjudul Ar-Risalah Al-Kusyariyah. Tasawuf yang ditakhik oleh Ma'ruf Zarin dan Ali Abdul Al-Hamid Balthaji diterbitkan oleh Dar Al-Khair tanpa tahun dengan berdasarkan pada ayat Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat para ulama Quraisy. Kusyairi dalam bukunya itu antara lain menyajikan tentang asal-usul tauhid menurut para kaum sufi, yaitu ma'rifatullah dan sifat-sifatnya, keimanan, rezeki, kekufuran, al-arsh, dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai istilah dalam tasawuf seperti al-waqt, al-maqam, al-hal, al-qabd, dan al-bats, dan masih banyak lagi penjelasan tentang maqamat, al-ahwal, dan al-karamat, pengetahuan tasawuf. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aulia Rian Fajriansa mohon undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahit kagak mau dilihat udah.